Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Saat ini kita bersyukur saudara. Mari kita persiapkan hati kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, pujian penyembahan kami, doa ungkapan syukur kami Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang boleh kami nikmati Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau, karena Engkau Tuhan yang layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, urapi kami semuanya, sehingga Tuhan Yesus ketika kami pulang, kami boleh membawa berkas-berkas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Saudara dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita angkat pujian ini. Mari kita menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama saudara katakan, Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi saudara, kita angkat pujian ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu
tinggikan namamu dengan luar biasa, biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini. Haleluya, berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Ada gerakan roh
Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa menolong kehidupan kami. Sekalipun kami berjalan di lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya ya Tuhan. Karena gadamu dan tongkatmu yang menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami tetap berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, supaya apa yang aku sampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang aku sampaikan jatuh di tanah yang subur. Dan biarlah semuanya menghasilkan buah-buah yang manis. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang mengurapi setiap jemaat. Biar jemaat Tuhan boleh menangkap isi hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah pagi hari ini. Kami siap mendengarnya. Untuk saudara-saudara kami juga yang tidak bisa hadir, yang mungkin saat ini ada di rumah, biarlah mereka juga diberkati melalui firman Tuhan. Karena Tuhan kami tidak ada batasnya. Hadirat-Mu ada di mana-mana. Kami bersyukur ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami dengan penuh pengucapan syukur. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semua untuk saudara-saudara yang saat ini sedang beribadah di rumah. Saya percaya hadirat Tuhan ada juga di rumah. Pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita merasakan hadirat Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan selalu menolong setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam kitab Hosea kita akan belajar sesuatu yang beda dengan nabi-nabi yang lain di dalam perjanjian lama. Karena di dalam panggilan Allah, di dalam kehidupan nabi-nabi di dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan tuntunannya untuk memberitakan atau mengerjakan tugas-tugas yang tidak ada hubungannya dengan keluarga ataupun pribadi. Tetapi kalau saudara baca kitab Hosea, saudara akan menemukan satu kontroversi, satu kejadian yang tidak lazim, di mana Nabi Hosea ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi contoh dari gambaran akan kasih orang Israel yang tidak setia kepada Allah. Tetapi kasih Allah tetap setia kepada orang Israel. Pada suatu hari Nabi Hosea ini dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan berbicara kepada Nabi Hosea. Tuhan memerintahkan kepada Nabi Hosea untuk pergi dan menikah dengan seorang sundal, perempuan sundal, atau seorang pelacur. Saudara bayangkan, pada waktu Nabi Hosea mendengar firman Tuhan seperti ini, tentunya dia bertanya-tanya di dalam hatinya. Tetapi karena Nabi Hosea ini orang yang mengasihi Tuhan dan dia selalu melakukan perintah Allah, dia tanpa berdebat, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Di dalam kitab Hosea pasal yang pertama, ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana di dalam panggilan hidup Hosea untuk menggambarkan ketidaksetiaan daripada orang Israel terhadap Allah. Lalu ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Tapi tidak hanya seorang anak laki-laki yang Tuhan karuniakan kepada Nabi Hosea, 3 orang anak. Yang pertama seorang laki-laki, yang kedua seorang anak perempuan, dan yang ketiga seorang anak laki-laki. Semuanya itu dia lakukan karena dia mengasihi Allah. Saudara, apa yang terjadi pada waktu Nabi Hosea di dalam masanya ketika dia melayani 2 kerajaan? Kerajaan Israel Utara, yaitu ibu kotanya di Samaria, dan Israel Selatan atau yang disebut Yehuda, yang ibu kotanya di Yerusalem. Tapi keadaan bangsa Israel pada waktu itu sedang merosot sekali. Merosot di dalam hal apa? Di dalam moral. Merosot di dalam kerohanian mereka. Mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka menyembah kepada dewa-dewa Baal, ya. Bahkan di dalam acara-acara, upacara-upacara yang mereka lakukan, mereka melakukan pelacuran. Semuanya itu karena mereka sudah menyimpang daripada tuntunan kuasa firman Tuhan atau Taurat Tuhan yang sudah diabaikan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Bayangkan pada waktu mereka mengabaikan atau tidak memperdulikan Taurat Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Kehidupan kerohanian mereka begitu merosot. Mereka melakukan penyembahan-penyembahan kepada dewa Baal, dan mereka melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala. Tetapi tidak dengan Hosea. Pada waktu dia diperintahkan untuk mengawini seorang perempuan sundal, dia lakukan. Tentunya dengan pengorbanan, ya. Dia harus menjaga eksistensi seorang nabi, ya. Dan dia harus menikah dengan seorang wanita sundal. Tetapi dia lakukan karena itu perintah Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Pada waktu Tuhan suruh untuk kita melakukan sesuatu yang di luar akar pikiran manusia, kita harus melakukan. Kalau itu kehendak Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan kita alami. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Nabi Hosea melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang dia lakukan ini adalah menggambarkan bagaimana orang Israel membelakangi Tuhan. Bagaimana orang Israel tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, dengan menyembah berhala-berhala, dengan menyembah dewa-dewa Baal. Oleh karena itu, Tuhan memakai Hosea untuk menyatakan kasihnya kepada orang Israel. Kita akan melihat bagaimana Hosea melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana pada waktu setelah dia menikah dengan Gomer, tentunya pada waktu Gomer dinikahi oleh Hosea, Gomer itu sudah berstatus sebagai wanita pelacur. Tetapi itu tidak menjadi masalah untuk Nabi Hosea, karena itu perintah Tuhan. Tentunya setelah Nabi Hosea menikah dengan Gomer, dia sebagai seorang nabi mempunyai kewajiban. Apalagi dia seorang nabi, dia adalah seorang imam di dalam rumah tangga. Dia harus menuntun istrinya
yang mempunyai latar belakang yang tidak baik supaya dia menjadi baik. Saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup suami istri Hosea dan Gomer, akhirnya Gomer kembali kepada habitatnya yang lama. Tentunya ini semua karena Gomer tidak mempunyai komunitas yang benar. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen tidak mempunyai komunitas yang benar, kita akan merosot kehidupan rohani kita, seperti yang dialami dan dilakukan oleh Gomer. Kalau kita mempunyai komunitas yang benar, komunitas orang seiman, orang percaya yang bisa saling mendukung kita di dalam doa. Kalau kita mempunyai komunitas yang namanya Kersel, komunitas yang benar adalah Kersel. Di Kersel kita saling menopang. Kalau saya ada kebutuhan, saya sharing di Kersel. Kalau saya ada pergumulan, saya sharing di Kersel. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara saya di dalam Kersel mendukung saya di dalam doa. Begitu juga saudara-saudara yang tergabung di dalam Kersel. Oleh karena itu, Kersel itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mempunyai komunitas yang benar, kita mendapat dukungan doa. Kita dapat nasihat Tuhan melalui firman Tuhan, melalui kesaksian saudara-saudara kita. Firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kita dan memperbaiki kelakuan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena si Gomer ini tidak mempunyai komunitas yang benar, akhirnya dia kembali ke habitatnya yang lama. Dia hidup menjadi pelacur, ya. Dia hidup bersundal, ya. Dan tidak hanya Gomer tidak mempunyai komunitas yang benar, tetapi Gomer juga tidak bergaul dengan benar. Karena pergaulan yang buruk itu apa? Merusak kebiasaan yang baik. Kita boleh bergaul dengan siapa saja di dunia ini, tapi saudara harus memperkuat iman percaya saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bergaul dengan orang yang tidak seiman, tetapi pergaulan kita harus menjadi contoh kepada orang yang tidak seiman dan mempengaruhi orang yang tidak seiman supaya orang yang tidak seiman itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Kita harus menjadi berita iman kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita di sekolah, teman-teman kita di usaha, tetangga. Oleh karena itu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka berdoa, saudara, saya yakin saudara juga akan menjadi pendoa. Pada waktu saudara bergaul dengan orang yang suka baca firman, merenungkan firman Tuhan dengan segenap hati, maka saudara juga akan menjadi orang yang menyelidiki firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oleh karena itu, kita harus tahu dengan siapa kita harus bergaul. Dan pada waktu kita bergaul dengan komunitas yang benar, maka iman kita akan bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Pada waktu saudara banyak mendengar firman Kristus, maka iman saudara bertumbuh. Hari-hari ini kita butuh iman. Tanpa iman kita tidak akan bisa mengalahkan dunia ini. Saudara, ketika istri Hosea si Gomer ini kembali kepada habitatnya, tentunya dia harus dengan susah payah disuruh oleh Tuhan untuk kembali mencintai istrinya yang sudah kembali ke statusnya yang lama. Kita buka firman Tuhan di kitab Hosea pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku,
Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan yang mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lagi-lagi Tuhan berfirman kepada Nabi Hosea. Udah yang pertama suruh kawin sama orang sundal, yang kedua suruh mencintai kembali orang sundal yang sudah bersundal, yang sudah kembali kepada statusnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Gomer? Dia melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara baca ayat yang kedua, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Tentunya bukan harga yang harus dia bayar dengan begitu mahal, tetapi perasaannya bagaimana kalau dia harus menebus istrinya yang sudah menjadi pelacur dan harus ditebus dari rumah pelacuran untuk dia bawa kembali ke rumahnya. Dan tidak hanya itu, dia harus mencintai istrinya yang sudah menjadi pelacur kembali. Saudara-saudara di dalam Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Ini adalah gambaran daripada seorang suami dan ya harus mencintai istrinya. Karena firman Tuhan berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Bagaimana Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya hanya untuk menebus saudara dan saya dengan darahnya yang mahal. Dia telah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan bagi saudara dengan cuma-cuma, tapi dengan pengorbanan yang tidak bisa dilakukan oleh setiap manusia. Saudara, itu karena apa? Semuanya itu karena kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Kasihnya itu tidak ada batasnya. Seburuk apapun saudara, pada waktu saudara berbalik kepada Tuhan dan mengakui dosa saudara, maka Dia yang setia dan adil akan mengampuni dosa saudara dan melupakan segala kejahatan saudara. Itu Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tidak ada kasihnya tidak terbatas, saudara. Walaupun orang Israel ini sudah berkali-kali melakukan kejahatan di mata Tuhan, membelakangi Tuhan dengan menyembah dewa-dewa Baal, dengan menyembah berhala-berhala, tapi toh Tuhan tetap mengasihi bangsa yang telah ditebusnya dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, atau bangsa perjanjian yang Dia kasih. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Kita jatuh, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni. Berapa kali kita jatuh dalam kehidupan kita? Tapi jangan khawatir, saudara, karena satu waktu Rasul Petrus bertanya sama Tuhan, "Tuhan, kalau ada saudaraku yang berbuat dosa terhadapku, berapa kali aku harus mengampuni saudara?" Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Rasul Petrus? Berapa kali saudara harus mengampuni dosa saudara kamu? 70 kali 7. Sebelumnya Petrus menyangka 7 kali Tuhan. Tuhan bilang bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Itu menggambarkan besarnya Tuhan kita yang mengasihi saudara dan saya, yang siap memberikan pengampunan kepada saudara dan saya. Pada waktu kita melakukan kesalahan dalam hidup kita, jangan lari kemana-mana, kita lari kepada Tuhan kita, karena Dia Tuhan yang mengampuni setiap dosa kita, seperti yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan orang Israel. Orang Israel ini orang yang tegar tengkuk, saudara.
Orang yang degil banget deh. Apakah orang Israel tidak melihat mujizat Allah yang begitu besar? Dia melihat waktu laut Teberau dibelah oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menyediakan makanan? Dari mana? Sampai burung puyuh. Tapi toh dia menyembah ilah yang lain. Dia membelakangi Allah yang benar, Allah yang begitu setia kepadanya. Tapi Tuhan kita tetap mengasihi orang Israel. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Pada waktu kita jatuh, kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa tangannya terbuka, yang selalu ingin menyambut saudara dan saya. Pada waktu kita kembali, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa Tuhan selalu menolong kita. Karena apa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kalau tidak didasari oleh kasih, tidak mungkin itu akan dilakukan oleh Tuhan kepada kita semua. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada perumpamaan di dalam kitab Lukas, The Prodigal Son. Saudara ingat ceritanya? Anak yang hilang? Bagaimana bapaknya itu menyambut waktu anaknya kembali. Udah perutnya lapar, nggak punya duit, udah seperti orang yang tidak punya apa-apa. Dari jauh bapaknya melihat anak itu kembali, dia lari dan dia memeluk anaknya. Itu kasih Bapa kita di surga. Dia tidak hanya memeluk, dia memberikan cincin kepada anaknya, dan dia membuat pesta untuk anaknya, karena dia bilang, anakku yang telah mati hidup kembali. Saudara, jangan kita melupakan betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kasihnya itu tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu orang Israel di zaman Nabi Hosea bertobat, tapi bertobatnya pura-pura. Bertobat itu setengah hati. Tapi pada waktu saudara dan saya bertobat dengan sungguh-sungguh, berbalik dari jalan kita yang salah, dan kita mengikut Tuhan kembali. Di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, ini adalah gambaran daripada pertobatan yang semu, atau pertobatan pura-pura dari bangsa Israel pada waktu itu. Firman Tuhan berkata, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setia dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Saudara kalau bangun pagi hari-hari ini, saudara akan melihat kabut karena ada misty ya, ada yang bekas hujan, terus mulai kabut. Tapi itu akan segera berlalu. Dikatakan bahwa pertobatan orang Israel itu seperti kasih setiamu, seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Jadi pada waktu pertobatan orang Israel yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan juga tetap mengasihi mereka. Karena Tuhan tahu Tuhan kita ini adalah Tuhan yang setia. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, ini ayat sering sekali kita baca, saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau saudara renungkan ayat ini, saudara akan mengerti intisari daripada ayat ini, karena Allah mengasihi setiap orang. Dia tidak mau satu orang pun binasa, tapi Dia menghendaki supaya setiap orang bertobat dan kembali kepada Tuhan.
Dia tidak akan dia bukan Tuhan yang akan lalai menepati janjinya. Ya, sekalipun dikatakan ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan sedang menunggu supaya kita akhirnya berbalik kepada jalannya Tuhan. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk mengingatkan kita supaya kita kembali dan bertobat kepada jalannya Tuhan. Lalu kita satu waktu ada di satu carousel, Tuhan ingatkan melalui kesaksian, melalui sharing firman Tuhan, melalui kejadian di dalam hidup kita. Kita mungkin ada kecelakaan, Tuhan ingatkan. Ya. Mungkin ada sesuatu pada waktu kita tidur, Tuhan memberikan mimpi, teguran, ya, melalui firman Tuhan yang disiarkan oleh hamba Tuhan, atau kita pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita harus berbalik kepada jalannya Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah tidak mencintai bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sudah berkali-kali berbuat kedegilan, ya, membelakangi Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Dan itu dibuktikan di dalam kitab Hosea pasal 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Lalu ayat yang keempat, aku masih menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ayat yang 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Jadi Tuhan itu beda dengan manusia. Kalau manusia ini kasihnya bisa terukur. Hati kita suka berubah-ubah, tapi Tuhan hatinya tidak bisa berubah. Dan kasih Tuhan tidak bisa terukur, karena Dia Tuhan. Jadi beda dengan kita manusia. Kadang-kadang kasih kita bisa berubah-ubah. Ada yang bilang mut-mutan katanya. Tetapi kasih Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Saudara, kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap akal pikiran kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, karena Dia kasihnya tidak pernah berubah. Saudara, saya hanya mau menutup dengan satu ayat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Yohanes 4 ayat yang ke-8, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat tadi saya baca ayat yang keempat, ayat yang ke-8 sorry. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah kita adalah kasih. Jadi kalau kita mengenal Allah kita, tentunya kita harus bisa mengasihi orang-orang yang
tidak menyukai kita, atau orang-orang yang sudah berlaku buruk terhadap kita. Memang sulit, tetapi pada waktu saudara melakukan, karena ini adalah perintah Tuhan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hukum yang kedua yang sama pentingnya seperti hukum yang pertama, dalam kitab Matius 22 ayat 39. Saudara, kasih Tuhan itu tidak hanya sekedar statement, tapi sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Saudara bayangkan kalau saudara bangun pagi baru mulai terima kasih Tuhan Yesus, karena kita sudah diberikan napas yang baru. Coba bayangkan pada waktu saudara harus dipasang ventilator yang ditusuk mulutnya sampai ke dalam. Udah gitu napasnya seperti ikan mas koki yang mati. Apakah kita nggak bersyukur kalau kita masih bisa beribadah pagi hari ini? Kita bisa memuji Tuhan, bisa mengagungkan Tuhan, karena Dia yang mengasihi saudara dan saya, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati. Saya mengajak saudara untuk kita bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya, tetap setia. Saatnya kami akan memasuki perjamuan kudus ya Tuhan. Kami tahu perjamuan kudus adalah untuk mengingatkan kami akan betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, pengorbanan-Mu yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau yang telah menebus kami dari segala dosa dan kegagalan kami Tuhan, ketidaksetiaan kami. Biarlah firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib,
Engkau telah menanggung segala sakit penyakit kami. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau telah memberikan kesembuhan ilahi bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan ilahi itu sudah terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada saudara-saudara di rumah yang mengalami sakit penyakit, pegang bagian tubuh saudara yang sakit dan minta kepada Tuhan Yesus, dan percaya bahwa oleh bilur-bilurnya di kayu salib Engkau telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya juga Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini, yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah Tuhan Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, karena oleh darah-Mu yang tercurah di kayu salib, kami sudah dibenarkan oleh darah Yesus dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Saya persilakan pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Silakan dibagikan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Puji
kami telah menikmati tubuh dan darah Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sekarang kita doa syafaat kepada yang bertugas. Dipersilakan untuk diberikan. Dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk siang hari ini ya Bapa, di mana Engkau sudah menuntun ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Semuanya itu karena kasih dan karunia-Mu terhadap kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini ya Bapa, biarlah Engkau memberkatinya berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan kesehatannya ya Bapa, berkati Tuhan Yesus keluarganya, berkati apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah semuanya Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat firman yang sudah disampaikan ya Bapa, biarlah firman itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami juga bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat Tuhan Yesus kami yang sudah melayani Engkau ya Bapa, para pelayan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkatinya ya Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat Tuhan, biarlah semuanya Engkau buat berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati juga keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan kami semua kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa juga ya Tuhan buat persembahan yang kami sudah berikan ya Tuhan, baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkatinya ya Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi dan yang belum memberi Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini Tuhan mungkin tidak hadir di tempat ini ya Bapa, biarlah Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Kalau ada di antara jemaat-jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur darah-Mu yang kudus Tuhan telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, baik itu usaha mereka Tuhan, baik itu berdagang Tuhan, baik itu bekerja di kantor atau apapun bentuknya ya Tuhan yang mereka lakukan Tuhan, biarlah Engkau yang memberkatinya dan membuat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, pada siang hari ini juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan, baik itu daratannya, lautannya, udaranya, ekonominya ya Tuhan, politiknya Tuhan, terutama keamanan di negeri kami Indonesia ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkatinya ya Tuhan. Berkati juga Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami ya Tuhan, sampai pemerintahan yang paling terbawah sekalipun Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Taruhlah di hati mereka Tuhan roh takut akan Engkau dalam memimpin negeri kami Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan buat para tim medis yang menangani pasien COVID ya Tuhan. Biarlah Engkau juga melindungi mereka, memberkati mereka ya Tuhan, dijauhkan dari penularan COVID ya Tuhan. Juga pasien-pasien yang sudah terjangkit ya Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan kembali normal ya Tuhan. Indonesia akan kembali bebas dari COVID ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Engkau lindungi kami Tuhan, tibakan kami di rumah kami dengan tiada kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami kembali ke rumah kami, biarlah kami menerima berkat dari hamba-Mu.
sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah dan manis Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.